Lana, mikrofonnya dimatikan dulu, Lana. Ya, oke. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pak Adi punya pantun nih buat kalian nih. Pantunnya. Pantunnya. Ada pantunnya kalau Pak Adi bawa pantun silakan jawab cakep. Oke ya. Cakep. Belum. Ya, belum ya. Oke, dengarkan silakan. Oke. Nah, pergi ke pasar membeli tomat. Kalau kamu umat Nabi Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Oke, selamat pagi anak soleh dan soleha. Selamat pagi, Pak. Luar biasa. Oke, terima kasih hari ini kalian penuh semangat ya. Oke. Semangat. Untuk hari ini kita berkegiatan yaitu memperingati hari apa? Di tahun baru Islam. Hari raya. Tahun baru Islam. Oke, dimatikan lagi. Nah, alhamdulillah kita hari ini memperingati yaitu Hari Besar Islam ya. Hari Besar Islam atau bulan Muharram yang merupakan yaitu permulaan tahun Hijriah ya. Tahun Hijriah atau bulan yang mulia dan bulan yang terpuji ya. Rasulullah sendiri menyebutkan bahwa bulan Muharram adalah bulan ya Allah ya. Itu di dalam menyambut tahun baru Hijriah, marilah kita tingkatkan amal kebaikan kita sesuai dengan arti yang terkandung dalam ceramah aja. Dalam tahun Hijriah ya, yaitu nama tahun dinama Khalifah Umar bin Khattab. Pak, suaranya Pak. Dapat buku. Nggak kedengaran. Adi, suaranya hilang Pak Adi. Abang ngetok keluar. Pak, saya kemarin Pak Adinya keluar. Pak Adi. Kita keluar. Adi. Anak soleh dan soleha keluar ya. Kita tunggu dulu ya. Adi. Bisa tertib dulu semuanya, bisa di mute. Kita sambil menunggu Pak Adi, seperti Pak Adi keluar dari Zoom. Ya, Pak Adi keluar dari Zoom. Tunggu sebentar ya.
Sambil anu. Sini. Oke, suara Pak Adi jelas? Jelas. Ya, Pak Adi mohon maaf tadi ada trouble ya. Ada trouble. Keluar Zoom-nya Pak Adi. Oke, mohon maaf. Oke. Namanya Bunda Rini. Iya, Pak Adi pakai komputernya Bunda Rini ya, nggak apa-apa ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Mungkin Pak Adi minta bantuannya Bunda Usul dan Bunda aja untuk co-host bisa membantu mengunjungi. Bapak izin ke toilet. Nah, Siap, Pak. Siap. ya. Nah, oke. Jelaskan sedikit tentang apa itu bulan Muharram. Nah ya, tadi itu sudah kita mulai dengan membaca dengan salamnya Pak Adi. Kemudian tak lupa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia, rahmat, nikmat, iman dan Islam serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini yang cerah ini kita dapat berkumpul di virtual ini untuk memperingati tahun baru Islam 1443 dengan tema semangat tahun baru Islam menjadikan anak soleh dan soleha yang berakhlakul karimah ya. Kemudian tak lupa salawat serta salam curahkan kepada dambaan semua insan, guru agung kita, suri tauladan terbaik kita serta idola kita ya, yakni junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang tokoh revolusioner dunia yang berhasil membawa kita menuju peradaban yang Islamiah dan rahmatan lil alamin ya. Ya, izinkan Pak Adi di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan kita hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama kita pembukaan, ya, kemudian kita yang kedua doa bersama, kemudian yang ketiga sambutan-sambutan, kemudian yang paling utama adalah penyampaian mauidhah hasanah nanti akan disampaikan oleh Yanda Yono. Kemudian yang terakhir adalah penutup dan foto bersama. Oke. Ya, untuk acara pertama marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Yuk sama-sama. Bersama ya. Oke,
sama-sama. Alhamdulillah. Tidak tutup suara. Selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Misli SPD. Untuk Pak Ustadz Misli, dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik, anak-anak yang Bapak cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua suara tetap dimutkan tanpa dibuka. Ya, semut dimut ya. Biar dia nggak mati terus awasnya. Selamat tahun baru guys. Pak Misli suaranya termute. Pak Misli. Oke, baik semuanya dimutkan, cukup aminkan saja. Bapak pimpin doanya, kalian tidak usah membuka suaranya ya. Dengan harapan kita berdoa pada hari ini, semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin ya. Kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Ya Pak Misli. Oke, dimutkan semua nak ya. Baik, Bapak baca doa, kalian mengaminkan saja ya. Ila hadihin niyah wa bikulli niyatin salihah wiridallah wa bisya'afati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Suaranya dimutkan semua nak ya. Bapak pimpin doa, semoga yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, dimutkan semuanya tanpa suara. Tangannya diangkat semuanya ya, kepalanya ditundukkan nak ya. Kita lebih fokus berdoa, khusyuk. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan ya. Oke, Bapak pimpin doa mulai sekarang ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa liustadina wa liazwajina wa liauladina wa Allah, dan selalu menjauhi laranganmu ya Allah, menjadi insan yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah kami semuanya ya Allah, baik lahir maupun batin ya Allah, dan semoga virus corona di tahun ini cepat berlalu ya Allah, agar kami bisa menuntut ilmu dengan maksimal ya Allah. Allahumma rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Oke, anak-anak dilanjut acaranya ya. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sudah mendengarkan bacaan doa dari Pak Misli. Mudah-mudahan apa yang kita doakan bersama dijabah Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga untuk membuat diri kita lebih baik lagi di tahun ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, acara yang selanjutnya, acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Waka Kurikulum SD Fastabiqul Khairat, yakni Bunda Rini Handayani MPD. Kepada Bunda Rini Handayani MPD dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak dengar suara Bunda semuanya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Adi atas waktunya yang telah diberikan pada saya. Mungkin saja Bunda ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Recording in progress. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang Bunda hormati Yanda Yono selaku Waka ABK dan pengisi acara pada kegiatan kita hari ini, dan yang Bunda hormati semua wali kelas 1 sampai kelas 3, dan juga yang Bunda hormati semua orang tua dan anak-anak yang Ibu banggakan kelas 1 hingga kelas 3 SD Fastabiqul Khairat. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kasih kesempatan kepada kita semua dapat bertemu kembali untuk memperingati tahun baru Islam 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Sayyidinal Anbiya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Bunda diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan anak-anak soleh dan soleh semua dari kelas 1 sampai kelas 3. Baik, Bunda ingin dengar dulu nih, bagaimana kabar kalian? Sehat semua anak-anak soleh semuanya? Sehat? Sehat Bunda Rini. Alhamdulillah. Sehat Bunda. Bagaimana kabar orang tua kalian? Sehat semua ya? Bunda harap semua orang tua kalian yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Jikalau memang ada yang sakit, kita sama-sama mendoakan semoga Allah segera memberi kesembuhan dan kesehatan agar dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Baik, anak soleh semuanya, agar tidak bosan, Bunda juga ingin bertanya nih, ada yang tahu nggak kira-kira kita hari ini memperingati acara apa sih? Tahun Baru Islam. Wih, Farizal ya nih ya? Iya, pintar anak soleh. Hari ini kita memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijri. Ya, 1 Muharram 1443 Hijriah. Nah, bulan Muharram sendiri merupakan bulan pertama pada tahun Hijri. Ya, iya, pinter. Dan perlu Bunda sampaikan, anak-anak soleh dan soleh semuanya harus tahu bahwa kita sebagai umat Islam mempunyai kalender Islam yang sering atau yang dikenal sebagai tahun Hijri. Ya, yang mana di tahun ini dikenal sebagai peristiwa, ya, peristiwa proses hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah untuk pertama kalinya, ya. Nah, itu sekilas napak tilas kita harus tahu bahwasannya umat Islam juga mempunyai kalender Islam. Mungkin anak-anak semuanya sudah familiar nih dengan kalender Masehi. Ya, ada 12 bulan dalam kalender Masehi. Kira-kira ada yang tahu bulan apa aja? Yang pertama? Januari, Februari, Maret, April hingga Desember. Nah, itu 100 yang jawab ya, hebat. Coba Bunda tanya lagi, kira-kira di tahun Islam, tahun Hijriah ini, bulan pertama tadi Bunda sebutkan bulan apa? Muharram, pinter, Abdori, dan yang lainnya. Nah, bulan Muharram adalah bulan pertama. Selain Muharram, ada bulan-bulan lainnya. Bulan apa saja? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, ya, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, sampai yang terakhir adalah Zulhijjah. Sama-sama 12 bulan. Nah, ini bulan-bulan yang terdapat pada tahun Hijriah. Jadi anak-anak wajib tahu ya, karena kita beragama Islam. Oke, sekarang Bunda tanya, siapa yang mencetuskan, sahabat Nabi, siapa yang mencetuskan kalender Hijriah? Tahun Hijriah, siapa? Ada yang tahu? Sahabat Nabi? Abu Bakar. Iya, kurang tepat ya. Nah, ini perlu kita ketahui bersama adalah sahabat Nabi yang pertama mencetuskan kalender Hijriah adalah sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Iya, karena pada kepemimpinan beliau mendapat masukan agar di setiap surat ada atau dicantumkan penanggalannya. Nah, yang mana di tahun ini dikenal sebagai tahun Hijriah. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan yang mana tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai peristiwa hijrahnya Rasulullah ini sebagai awal penanggalan dalam Islam. Itulah sekilas cerita dibalik dari tahun penanggalan tahun baru Islam, yaitu tahun Hijriah. Baik, anak soleh dan solehah semuanya, Bunda minta anak-anak semuanya di tahun baru Islam ini, marilah kita bersama-sama berdoa ya, agar kita senantiasa di dalam tahun baru ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah ya.
dipanjangkan umurnya, diberi keberkahan dalam usia kita ya. Dan semoga juga kita selalu dalam lindungan Allah dari segala macam bahaya. Terutama semoga di tahun baru Islam ini Allah segera mengangkat wabah ini, virus corona ini dari bumi kita tercinta. Agar kita semua dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala, dapat bertemu dan belajar kembali ke sekolah ya. Itu harapan dan doa kita. Dan Bunda harap semoga di tahun baru Islam ini anak-anak Bunda semuanya yang Bunda banggakan lebih semangat lagi ya, lebih baik lagi dari sebelumnya, terutama lebih semangat dalam belajarnya ya, ditingkatkan lagi, lebih semangat lagi dalam ibadahnya. Dan Bunda doakan semoga anak-anak soleh dan solihah semuanya tambah soleh dan solihah di tahun ini dan nurut kepada orang tua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, anak soleh dan solihah semuanya, mungkin tidak banyak yang ingin Bunda sampaikan, hanya beberapa kata. Semoga ini dapat mewakili apa yang ingin Bunda sampaikan kepada anak-anak Bunda yang Bunda banggakan semuanya. Baik, itu saja yang dapat Bunda Rini sampaikan. Silahkan menikmati acara berikutnya ya. Semoga lebih seru dan menyenangkan oleh Yanda Yono. Pasti ada sesuatu yang heboh kayaknya ya setelah ini. Baik, itu saja yang bisa Bunda sampaikan. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Tetap semangat, anak soleh, sehat selalu ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Itu saja yang Bunda sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Rini yang telah bersedia memberikan sambutannya. Oke, anak soleh dan solihah, nanti aku nggak lupa lagi besok itu. Acara inti ya, yaitu acara selanjutnya penyampaian Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Yanda Yono. Kepada Yanda Yono dipersilakan. Apakah sudah ada Yanda Yono? Pak, tadi ada Pak. Sudah ada belum? Ada. Oh, sudah ada. Apanya sudah ada Pak? Ya, kepada Yanda Yono dipersilakan. Yuk. Mikrofonnya Pak Yono. Sudah dibuka Pak. Mikrofonnya. Mikrofonnya bisa dibuka Pak. Ya, oke, baru aja terbuka ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai jadi bawah. Silau. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini ya, alhamdulillah tadi pagi Yanda Yono sholat subuh ke masjid. Wah, kabutnya tebal banget ya. Kabutnya tebal ya, udah dingin ya, tapi tetap semangat. Jadi biasanya kalau kabut tebal itu pertanda siangnya tuh akan panas cerah ya. Mudah-mudahan dengan panasnya ini membawa berkah ya, membawa berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan di awal tahun baru ini
virus corona segera hilang ya. Amin ya robbal alamin. Ya, kita bersyukur pada hari ini alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat apa aja ya, anggota badan kita pada hari ini bisa berfungsi normal, bangun tidur kita bisa melihat, bangun tidur kita bisa bicara, bangun tidur perut kita sudah lapar, minta diisi ya, itu adalah nikmat yang Allah berikan ya. Bangun tidur tangan kita sudah bisa bergerak, telinga kita bisa mendengar, nah itu semuanya adalah diberikan oleh Allah. Dan satu lagi yang kadang tanpa kita sadari, kita bisa bernafas dengan lega ya, tanpa harus dibantu pernapasannya atau beli oksigen kayak yang kita lihat ya. Dan itu adalah nikmat yang Allah berikan dan sudah sepatutnya kita syukuri. Ya, kemudian nikmat yang paling besar apa? Nikmat yang paling besar yang kita terima adalah pada hari ini Allah masih menjaga iman kita. Pada hari ini kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang diberikan Allah ini yang harus kita jaga, iman kita sampai kita nanti meninggal, kita masih dalam keadaan beriman dan berislam ya. Oke, anak-anak, yang kedua, selalu kita sampaikan salam kita, sholawat kita kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang nabi, seorang rasul yang menjadi idola kita. Ya, kenapa menjadi idola kita? Kenapa Rasulullah Nabi Muhammad pantas menjadi idola kita? Karena semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, semua perbuatan Nabi Muhammad itu tidak pernah salah. Nabi Muhammad tidak pernah berbuat salah karena dijaga oleh Allah. Nah, manusia yang seperti Nabi Muhammad inilah yang patut kita contoh, kita jadikan teladan, kita jadikan panutan. Ya, nggak boleh kita suka dengan siapa, dengan idola kita, suka dengan apalah, Naruto kah atau Korea kah, suka sekedar suka. Tapi idola kita, teladan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, senang sekali pagi hari ini bisa bertemu kalian kelas 1, 2, 3 bersama dengan wali kelas, ya Bapak Ibu gurunya ya, Bunda-bunda gurunya yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih sudah bisa bergabung. Untuk yang kelas 1, salam kenal ya, nama Bapak ya, biasa panggil Yanda Yono, biasanya Pak Yono ini ngajar PAI ya, PAI. Untuk tahun ini tidak ngajar di kelas 1 ya, karena ini ada jadwal di kelas 3, nggak apa-apa, salam kenal, mudah-mudahan yang kelas 1 nanti bisa ketemu ya. Udah kenal ya, makanya kalau nggak patah, kalau tak kenal maka tak sayang nanti ya. Nah, rugi kalau nggak bisa disayang sama kalian semuanya ya. Oke, baik. Pagi hari ini ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Adi, Bunda Rini ya, hari ini kita akan apa ya? Sama-sama menyambut tahun baru Hijriyah, karena jarang-jarang anak-anak sekarang tuh tahu, yang taunya hanya Februari. Nah, jarang anak-anak. Nah, nanti kita semua, nah ada yang coret-coret lagi nih. Siapa yang coret-coret nih? Nggak boleh coret-coret ya, anak-anak pintar. Nah, kok dicoret-coret lagi? Tolong ini Bapak Ibu guru. Pak, ini dulu Pak, di stop share dulu. Setelah itu nanti. Oke, saya matikan dulu ya. Silakan di stop share dulu ya. Ya. Stop share dulu. Anak-anak, nggak boleh coret-coret ya. Ya. Seorang Muslim itu tidak boleh mengganggu, membuat situasi tidak nyaman. Muslim yang baik adalah seorang yang selalu kehadirannya selalu membuat suasananya nyaman. Artinya dia tidak mengganggu orang. Ya, itu Muslim yang baik. Jadi
Tolong tidak dicoret-coret ya. Kalian muslim yang baik berarti tolong perhatikan saja. Tangannya nggak usah gerak-gerak ya. Saya diberi Pak waktu Yono, berapa? Ya. sekarang silakan share screen Pak. Nanti di ada tombol 3 titik gitu di atasnya di ujung. Diklik lalu diklik disable annotation for Oke, sebentar saya buka participants. lagi tadi ke close tadi. Share screen dulu. Ya, sebentar lagi dibuka. Terus di mana, Bun? Ada kan ada kayak bar gitu kan di ujung kanan itu ada titik 3 biji. Terus diklik. Oh, bentar loh, saya share dulu ya. Ya, share screen dulu. Oke, sabar ya. Soalnya tadi ada yang lupa, kan tidak boleh coret-coret. Mungkin kebiasaan ya. Padahal untuk anak kelas 1, apalagi kelas 2, kelas 3, kelas 1 itu sudah tidak melakukan coret-coret. Ya. Nah, ntar ada tanda 3 titik di pojok di atas kanan gitu. Nggak ada, Bun. Kelihatan nggak, Pak? Aja ya. Nggak ada titik 3-nya. Oke, anak-anak, Pak Yono percaya kalian nggak coret-coret ya. Mohon untuk tidak dicoret-coret ya. Oke, baik. Kita ulangin lagi ya. Ya. Oke, di next. Siapa ini? Kok jadi nggak bisa di next? Ya, oke. Sejarah penetapan kalender Hijriah. Oke, anak-anak. Masyarakat Arab ya sejak masa silam, sejak dulu ya, sebelum kedatangan Islam itu sudah menggunakan kalender Komariah. Kalender Komariah itu apa? Kalender Islam Hijriah, cuma belum ada angkanya. Kalau kalender sekarang itu kalender Syamsiah karena berdasarkan peredaran matahari. Kalau kalender Islam tahun baru Hijriah itu berdasarkan peredaran bulan ya, diingat-ingat ya. Oke. Nah, kalendernya berdasarkan bulan dan pada zaman dulu sudah ada sebenarnya tanggal 1 pergantian bulan tuh diawali dengan datangnya hilal. Kalau sudah ada hilal itu apa anak-anak? Hilal itu bulan. Kalian ingat kalau ketika bulan Ramadan kan kita nunggu di TV ya, biasanya ada pengumuman orang lagi melihat hilal. Melihat hilal itu hilal itu artinya melihat tanggal 1, apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Nah, ini sudah ada sejak zaman dulu, mereka sudah melihat hilal. Nah, hanya saja masyarakat pada zaman itu belum memiliki angka. Jadi nggak ada angkanya, tahun berapa ini, nggak ada, cuma bulan aja. Mereka sudah mengenal bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab. Mereka sudah mengenal, tapi belum ada tahunnya. Jadi cuma tanggal aja udah tahu. Oh, ini udah tanggal 1, udah tahu. Cuma tahunnya yang belum tahu ya. Tahunnya yang belum tahu. Cuma hanya bulan aja. Nah, makanya di zaman dulu kalau tahun itu mengenalnya hanya pada suatu peristiwa. Misalnya, kalian ingat tahun gajah? Tahun gajah ingat ya? Tahun gajah itu apa? Yaitu peristiwa besar ya, serangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah dari Yaman. Nah, pada peristiwa itu adalah peristiwa apa? Tahun gajah itu peristiwa penting bagi siapa? Nabi Muhammad. Tentang apa tahun gajah itu? Tentang? Ada yang tahu? Bapaknya. Kenapa bapaknya Nabi Muhammad? Gak tahu Pak, saya nebak aja. Oh, nebak aja. Kelas 3 kemarin loh sudah pelajaran tentang tahun gajah. Apa Davin? Tahun gajah apa Davin? Tahun gajah adalah tahun peristiwa penting apa? Tahun gajah? Apa? Tahun lahirnya. Tahun lahirnya siapa? Nabi Muhammad. Iya, tahun lahirnya Nabi Muhammad, yaitu disebut tahun gajah. Nah, pada zaman dulu adanya gitu, tahun gajah, tahun Fijar ya, karena
peristiwa perang Fijar. Adanya seperti itu, peristiwa-peristiwa dijadikan sebagai tahun, tidak ada angkanya, nggak ada misalnya tahun 1200 sekian nggak ada pada zaman dulu. Tahun itu berdasarkan pada peristiwa kejadian. Contohnya 2 ini ya Pak Yono sebutkan, yaitu tahun gajah, ketika pada waktu itu Raja Abraha dari Yaman menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, peristiwa itu disebut sebagai tahun gajah. Kemudian tahun Fijar, ya, ketika terjadi perang Fijar. Ada lagi tahun duka. Apa itu tahun duka? Ketika Nabi Muhammad ditinggal oleh 2 orang yang sangat beliau sayangi dan cintai, yaitu istrinya Khadijah dan juga pamannya. Siapa pamannya Nabi Muhammad? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sepupunya. Kalau pamannya Abu Thalib, nggak pakai Ali. Kalau Ali itu anaknya Abu Thalib ya. Abu Thalib. Nah, itu tahun zaman dulu itu berdasarkan peristiwa, ada kejadian apa, nah itulah nama tahunnya, belum ada angka. Nah, makanya tadi Bunda Rini udah nyampaikan ya, pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab, itu sahabat Nabi ya, anak-anak kelas 1, kelas 2 yang belum tahu. Yang di kelas 2, kalian kan kelasnya ada Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan. Nah, itu adalah nama-nama para sahabat Nabi, para khalifah. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, pada Khalifah Umar bin Khattab inilah ya, di tahun ketiga beliau mendapat surat ya, surat dari gubernur di daerah Basrah ya, yaitu tentang menceritakan tentang kesulitan. Misalnya ada menulis surat, kok cuma bulan saja Dzulhijjah, bulannya tahunnya tahun berapa, tahun kemarin kah, tahun ini atau tahun depannya lagi. Nah, ini membuat bingung. Akhirnya usulan para sahabat, mereka ingin menetapkan sebuah tahun ya. Jadi umat Islam punya tahun. Waktu itu memang ada tahun Masehi sudah ada ya, tahun 6. Waktu itu sudah ada tahun Masehi tahun 600-an, tapi Islam harus punya identitas sendiri. Umat Islam harus punya karakter sendiri, punya identitas. Makanya Umar bin Khattab akhirnya menetapkan tahun untuk masyarakat yang bisa dijadikan acuan. Nah, akhirnya mereka rapat, para sahabat Nabi ini rapat. Nabi Muhammad sudah nggak ada ya. Para sahabat itu rapat memutuskan kira-kira tahun barunya itu dimulainya kapan. Tahun hijriahnya, tahun satunya itu dimulainya kapan? Tahun 1 ya. Sekarang kan sudah 1443. Nah, tahun satunya ini kapan dimulainya? Makanya mereka membahas di rapat ya, istilahnya mereka rapat. Mereka menyebut ada 4 kejadian yang bisa dijadikan patokan. Kira-kira tahun baru dimulai ada 4 kejadian. Yang pertama adalah tahun kelahiran Nabi, ya. Kemudian tahun ketika diutus Nabi menjadi seorang rasul. Kemudian tahun ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Atau tahun ketika beliau wafat. Ini ada 4 yang akan dijadikan pertama kali tahun baru hijriah ini, 4 ini. Yang manakah yang akan dipilih? Apakah tahun kelahiran Nabi, atau tahun ketika diutus menjadi Rasul, atau tahun ketika Nabi hijrah, atau tahun ketika beliau wafat? Nah, akhirnya kemudian sahabat Ali bin Abu Thalib ya, sahabat Ali terkenal sahabat yang paling adil ya, paling adil itu. Kemudian mengusulkan bagaimana kalau ditetapkannya tahun hijriah, tahun satunya itu adalah ketika Nabi Muhammad hijrah. Ya, ketika Nabi Muhammad hijrah meninggalkan negeri syirik. Negeri syirik waktu itu Mekah adalah negeri yang syirik, penuh kesirikan. Ya. Kemudian usulannya Ali ini diterima oleh para sahabat yang lain. Akhirnya diputuskan bahwa tahun 1 Hijriah itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu tahun satunya adalah
ketika Nabi Muhammad hijrah, dihitung tahun 1 hijriyahnya itu dihitungnya ketika Nabi Muhammad hijrah. Nah, terus ada permasalahan lagi setelah mereka sudah sepakat bahwa tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebagai tahun hijriyah yang baru. Nah, kemudian ditetapkan bulannya apa nih? Dalam bulan Islam itu kan ada berapa bulan? 12. Ada berapa bulan dalam Islam? Dalam tahun hijriyah ada berapa? 12. 12. Pintar, ada 12 bulan hijriyah. Nah, bingung ini ditetapkan mana dulu yang paling utama? Apakah bulan Dzulhijjah dulu? Apakah bulan Rabiul Awal dulu? Apakah bulan Sya'ban, Ramadan? Nah, mereka rapat lagi nih. Kira-kira yang paling tepat adalah apa? Nah, akhirnya setelah sesuai keputusan rapat, maka dipilihlah bulan Muharram. Ya, bulan Muharram sebagai bulan ditetapkannya sebagai bulan yang pertama. Ya, bulan apa anak-anak? Bulan yang pertama adalah bulan Muharram. Ingat ya, bulan pertama adalah bulan Muharram. Bulan terakhir berarti kenapa dipilih bulan Muharram? Kalau Muharram setelah Dzulhijjah. Dzulhijjah itu ada peristiwa apa? Bulan Dzulhijjah ada peristiwa apa? Siapa yang tahu? Bulan Dzulhijjah ada peristiwa apa anak-anak? Gajah. Hah? Gajah lagi? Oh, gajah lagi. Saya nebak. Nebaknya jangan sembarangan, gajah terus. Bulan Dzulhijjah itu bukan hanya gajah, ada sapi, ada onta, ada kambing, ada domba, ada sound sheep. Iya, kenapa bulan Dzulhijjah ada sapi, ada kambing, ada kuda, ada kerbau? Kenapa? Bulan Kenapa? namanya? Bulan Dzulhijjah karena apa? Ada sapi. Ada sapi, iya. Bulan Dzulhijjah itu ada sapi. Bapak bilang onta, bapak bilang itu. Onta, ada kerbau, ada kambing, ada sound sheep, ya. Jadi ada apa di bulan Dzulhijjah itu? Baru aja kemarin, anak-anak lupa loh. Baru aja kemarin. Kemarin kan bulan Dzulhijjah. Saya ingat sesuatu, Pak. Ingat sesuatu? Apa sesuatu itu? Bulan Dzulhijjah itu bulan kemarin. Kemarin kita habis melaksanakan apa kemarin? Bulan haji. Kemarin kita melaksanakan apa? Ada apa dengan binatang-binatang itu? Apa? Bulan haji. Nah, bulan Dzulhijjah, bulan haji, hari raya kurban. Nah, hari raya kurban, makanya Pak Yono bilang ada sapi, ada gajah lagi. Gajah nggak ada ya. Siapa yang mau menyembelih gajah? Ya, ya, ada sapi, ada badak lagi, badak nggak ada ya. Badak nggak ada ya. Ada sapi, ada onta, ada kerbau, dinosaurus ada nggak dinosaurus? Ayo yang mulai coret-coret lagi ya, nggak boleh coret-coret ya. Oh udah punah. Kalau zaman dulu mungkin korbannya dinosaurus kali ya. Zaman dulu orangnya besar-besar. Dinosaurus itu kayak kambing berarti. Orang zaman dulu kan Nabi Adam itu kan tingginya 30 kaki, berarti tinggi banget ya, raksasa ya. Nah oke. Nah, jadi ditetapkan bulan Muharram sebagai bulan pertama itu karena bulan Muharram banyak keistimewaan ya. Bulan Muharram itu setelah ibadah haji, ibadah itu adalah hari raya. Jadi setelah hari raya dimulailah tahun pertama. Itu bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam. Oke, ingat-ingat lagi yang baru masuk, tolong tidak coret-coret ya. Please, anak-anak hebat, tangannya tidak usil, oke? Oke, sekarang materinya udah selesai, ini sedikit aja lah, habis ini Pak Yono cerita aja. Kita hafalin dulu 12 bulan Hijriah. Nah, hafalin dulu, semuanya harus hafal. Yuk, kita sama-sama baca. 1, 2, 3.
Muharram, Safar akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, inilah 12 bulan tahun Hijriah. Kalian harus hafalin, jangan hafalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, itu mah sudah biasa ya. Nah, bulan Islam hafalin Muharram, sambil baca Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Nah, hafalin ya. Yuk sambil pejamin mata kita hafal sama-sama. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, coba Pak Yono mau si Rezel baca Rezel, yang nyaring Rezel. Rezel. Mana Rezel? Apa? Yuk, Rezel, baca Rezel. Ya, Muharram. Sudah hilang kan Rezel? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, oke. Coba siapa yang mau baca nih? Siapa yang mau baca? Naura. Oke, Naura boleh baca. Saya Pak. Yuk, Naura baca. Alif, Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oke, coba Pak Yono mau kelas 1. Aisyah Zifana baca Aisyah coba baca Aisyah. Yo, Aisyah baca ya, pintar ya. Mana Aisyah tadi? Yo, Aisyah baca Aisyah. Alif, Pak. Alif mau, Pak. Irfan lagi makan. Aisyah siapa Pak tadi Pak? Aisyah Zifana. Aisyah Zifana. Tadi muncul. Nah, Aisyah, yuk baca sayang. Yuk baca Muharram. Ya, baca ya. Nyalakan nak audionya. Di unmute dulu audionya. Nih Bunda, nih dah. Nyalakan nak. Ya, maaf udah kelas 2 ya, lupa saya. Nyalakan ya, dah. Nah, sudah nyala. Baca. Kok mati lagi? Coba, bentar. Bunda Ajeng Asto unmute lagi. Coba. Zafar. Bunda itu namanya Caca. Ya, Caca. Oke, Caca, iya. silakan Caca. Silakan Caca, baca Caca, pintar. Muharram. Terus? Safar. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Iya, terus bawahnya? Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Sya'ban, terus? Bentar, bawahnya lagi. Dan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Iya, pintar. Terima kasih, Caca. Coba, siapa lagi nih yang mau baca sekali lagi? Hansa Malika. Baca ya. Bulan Hijriah, 1, Muharram. Yuk, Hansa silakan. Di unmute dulu. Oke, Kanza ya? Oke, silakan ya, Kanza. Di unmute. Silakan Kanza, nyalakan nak. Yuk, Hansa. Ya. Udah suaranya. Ya, silakan Hansa. Muharram, Safar, Rabiul Awal,
Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Iya, oke. Yuk sekarang kita sama-sama baca. Baru ini Pak Yono stop scan screen-nya. Oke, baca sama-sama ya. 1, yuk 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Ramadan, Syawal, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Ya, hafal, kira-kira hafal. Nanti kalau Pak Yono tunjuk bisa. Hafal. Insya Orang Allah. Nah, itulah sejarah dari bulan Orang bulan Muharram. Sejarah dari tahun baru Hijriyah. Ya, kita ingat-ingat lagi tahun baru Hijriyah. Oke, Pak Yono stop dulu. Screen-nya. Iya. Oke, nah jadi itu anak-anak ya bahwa tahun 1 Hijriah sekarang kan sudah 1443. Nah tahun satunya itu ditandai dengan peristiwa hijrah. Hijrah itu apa sih? Ada yang tahu hijrah itu apa? Indah. Hijrah itu apa? Indah. Berpindah. Iya, hijrah itu maknanya luas ya, pindah. Pindah, hijrah juga diartikan hijrah dalam dari yang jelek menuju yang baik, dari yang malas menjadi rajin. Nah, tahun Muharram ini, tahun baru Islam ini menjadi semangat. Jadi yang dulunya kita tidak yang belajarnya masih malas-malasan, masih mager. Tahun Hijriah ini tahun baru harus semangat. Ya, harus semangat. Ya, oke. Nah, tahun hijrah tadi sudah Pak Yono sampaikan diawali dengan hijrahnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad itu hijrah? Mau tahu? Kenapa Nabi Muhammad itu hijrah? Ya, karena di Mekah, Nabi Muhammad kan lahirnya di Mekah. Kondisi Mekah, penduduk Mekah itu kesyirikannya luar biasa. Mereka menyembah berhala, tidak mau menyembah Allah. Dan sudah paling yang membuat Rasulullah pengen berhijrah adalah karena sahabat-sahabat Nabi, para sahabatnya itu banyak yang disiksa ya. Karena mereka masuk Islam, mereka disiksa, dikucilkan ya. Sudah nggak betah lagi tinggal di kota Mekah karena dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Makanya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Hijrahnya kemana? Madinah. Hijrahnya adalah ke Madinah. Karena di Madinah itu kota ya. Di Madinah itu orang-orang sudah lebih bisa menghargai. Ya, kalau dia bukan beragama, misalnya beragama Islam, mereka bisa menghargai, tidak dimusuhi, tidak dikucilkan, ya, tidak diolokin, tidak dihina, atau bahkan tidak dibunuh ya. Kalau di Madinah mereka aman karena Madinah termasuk kota yang terpelajar ya, bisa nerima, menghargai orang. Nah, Nabi Muhammad hijrahnya itu paling terakhir setelah para sahabat, teman-temannya Nabi Muhammad yang sudah masuk Islam, sudah hijrah semuanya pergi ke Madinah, baru yang terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan siapa? Dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada malam itu Nabi Muhammad berencana ingin pergi ke Madinah itu malam-malam. Ya, karena Nabi Muhammad itu sudah diawasi oleh orang-orang Quraisy, orang-orang yang hendak membunuh Nabi. Mereka sudah sepakat malam itu juga mau membunuh Nabi. Nabi Muhammad berada di dalam rumahnya Ali bin Abi Thalib ya, di dalam rumah. Nah, Nabi Muhammad sudah dikepung tuh. Nabi Muhammad dikepung oleh orang-orang Quraisy. Keliling rumahnya itu sudah dikelilingi oleh orang-orang Quraisy, dikelilingi. Mereka bersenjata, ada yang pakai tombak, ada yang pakai pedang. Mereka mengelilingi rumah Nabi Muhammad. Ya, dikelilingi. Nah, malam itu Nabi Muhammad ingin pergi.
Nah, mereka berjaga-jaga, orang Quraisy itu berjaga-jaga jangan sampai Nabi Muhammad keluar dari kota Mekah, jangan sampai Nabi Muhammad keluar rumah. Kalau sampai Nabi Muhammad keluar rumah akan dibunuh. Nah, malam itu ya Nabi Muhammad keluar. Dan sebagai penggantinya waktu itu ditujunya Ali, ya, Ali, sahabat Ali itu tidur menggunakan selimutnya Nabi Muhammad. Ya. Nah, Nabi Muhammad keluarnya lewat mana ya? Lewat pintu. Walaupun di depan dijaga oleh orang-orang Quraisy, tapi dengan izin Allah, karena Nabi Muhammad selalu dijaga Allah, Nabi Muhammad keluar rumah, itu orang-orang yang berada di depan rumah, yang sekeliling rumah itu nggak melihat. Ya, nggak melihat kalau Nabi Muhammad keluar. Mereka dibutakan matanya oleh Allah. Dia tidak bisa melihat Nabi Muhammad dan Abu Bakar yang keluar dari rumah, padahal mereka berjalan keluar, tapi mereka tidak bisa melihat. Ya, padahal sekelilingnya udah dikepung tuh Nabi Muhammad. Secara logika Nabi Muhammad tidak akan bisa keluar dari rumah karena sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy. Nah, lewat akhirnya malam Nabi Muhammad sudah keluar, si orang Quraisynya ini masih nunggu. Kok Nabi Muhammad belum keluar, masih nunggu. Akhirnya malam menjelang subuh, akhirnya orang-orang Quraisynya itu masuk ke dalam rumah. Ternyata yang dikira tidur Nabi Muhammad adalah siapa tadi? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad sudah keluar. Nabi Muhammad diselamatkan oleh Allah. Karena Nabi Muhammad selalu dijaga oleh Allah. Ya, Nabi Muhammad keluar. Kemudian di mana? Nabi Muhammad sembunyi. Sembunyinya di mana? Gua Tur. Ada yang tahu? Ya, sembunyi di mana? Gua Tur. Di Gua Sur, pintar, ada yang bisa jawab. Di Gua Sur sembunyi selama 3 hari. Dan menariknya, ketika Nabi Muhammad sembunyi, ada 3 binatang yang terlibat. Nah, binatang apakah itu? Laba-laba, burung dara. Laba-laba, Spiderman. Terus? Burung dara. Apa lagi? Burung dara. Burung dara. Burung. Terus apa lagi? Apalagi ya? Laba-laba, burung dara, sama satunya Pak Yono lupa nih. Siapa lagi ya? Di situ ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam Gua Sur, itu laba-laba langsung membuat sarang. Wow, laba-laba cepet ya, dia Spiderman ya, bikin sarangnya cepet, langsung jadi rumah. Jadi lubang pintunya gua itu udah ditutup dengan sarang laba-laba. Kemudian apa lagi? Burung dara, langsung dia bertelur di situ, bikin sarang di situ di depan gua, bikin telur di situ, bikin telur lagi. Bikin telur ya, mau masuk bikin telur. Kalau bikin telur kali ibu kalian tuh bikin telur ceplok, telur dadar ya gitu ya. Nah, satunya apa ya sih? Pak Yono lupa. Pokoknya ada 3 binatang, tapi lupa. Kenapa? Itu namanya apa? Apa deh? Apa? Hah? Ciri binatangnya. Siapa tadi yang bertanya? Ciri-cirinya apa? Oh, binatang ciri-cirinya. Nah, Pak Yono lupa. Nanti deh kalau pelajaran PAI Pak Yono ingat-ingat, atau kalian mungkin ada yang ingat. Nah, 2 aja dulu pokoknya. Nah, yang penting adalah tadi ya laba-laba sama burung dara. Jadi ketika orang Quraisy tadi berhasil menemukan Gua Sur, orang Quraisy, mereka nggak akan nyangka kalau Nabi Muhammad di dalam gua, karena nggak kelihatan kok. Kalau ada orang masuk di dalam gua, pasti sarang laba-labanya sudah hancur. Ya. Kalau ataupun burung itu pasti akan terbang kalau ada orang masuk. Nah, makanya mereka nggak nyangka kalau Nabi Muhammad berada di situ. Nah, itulah pertolongan Allah. Allah bisa menyuruh binatang, ya. Allah bisa menyuruh siapa aja untuk melindungi orang yang dikehendaki oleh Allah. Makanya kalau kita selalu dekat dengan Allah, kita selalu menjalankan perintah Allah, kita akan dijaga oleh Allah. Siapapun yang akan mencelakakan kita, kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan bisa. Ya, kalau kita selalu dekat itu artinya kita menjalankan perintah Allah. Kalau kita menjalankan perintah Allah, itu nggak akan ada yang bisa mengganggu kita. Contohnya kalau misalnya tidur kita ngikuti sunnah Nabi. Nabi Muhammad kalau tidur
mau tidur berwudu dulu. Setelah berwudu, kalau tidur miringnya ke kanan. Nah, sudah ngikutin sunnah Nabi, akan dijaga oleh malaikat mimpi. Nggak ada mimpi dikejar hantu, mimpi dikejar dinosaurus, ya, mimpi dikejar siapa, ya, nggak ada mimpi aneh-aneh, mimpi dikejar pocong kek, dikejar kuntilanak kek, ya, mimpi digigit apa, ikan paus kek, nggak ada ya. Kalau mimpi tidur dalam kondisi kita tak berdaya pun, kalau kita selalu menjalankan perintah Allah, kita selalu dijaga ya. Kan dalam hadisnya kalau kita tidur dalam kondisi berwudu, nah itu malaikat berada di sisi kanan kiri kita menjaga, tidak ada setan yang akan ganggu. Setannya takut, oh ini dijaga malaikat. Misalnya yang tidur si Raihan lagi tidur, dia wudu kemudian baca doa, tidur miring ke kanan. Setan mau datang, mau mimpiin Rehan, mau mimpiin hantu, nggak bisa karena dijaga oleh malaikat. Nah, kalau kita taat, kita selalu menjalankan perintah Allah, insya Allah akan selalu dijaga oleh Allah. Jadi jangan khawatir, orang Islam itu harus selalu semangat, nggak boleh takut. Misalnya dalam sekarang kondisi corona kita takut boleh, tapi kita nggak terlalu takut apa? Maksudnya kita nggak menyepelekan, kita ikuti prokesnya, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Nah, masalah kalau kita sudah menjalankan ini, pasti Allah juga akan tahu, oh anak ini tertib. Misalnya Hansa, oh tertib prokesnya, makannya cukup, dia sehat, insya Allah nggak dikasih sakit sama Allah. Apalagi dia selalu sholat. Kayak Caca juga tertib, misalnya dia selalu menjalankan perintah Allah, juga akan selalu dijaga oleh Allah. Nah, dan juga ketika kalian dalam kondisi yang tertib, dekat dengan Allah, menjalankan perintah Allah, doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Makanya saat ini ketika kalian sudah dekat sama Allah, sedang habis sholat misalnya, pertama doakan orang tua kalian dulu. Kemudian doakan kaum muslimin. Doakan negeri ini, terutama kota kita Samarinda ini, mudahan virus corona segera hilang. Nah, terus kalau berdoa pakai nangis juga boleh, ya, Mbak Im ya. Pakai nangis doanya. Kalau kalian minta sama orang tua, minta uang, minta mainan, kan pakai nangis-nangis. Kalau sama Allah, coba pakai nangis. Ya Allah, sampai bercucuran air mata. Nah, minta sama Allah. Allah tuh maha penyayang. Allah nggak tega lihat hambanya yang sampai nangis-nangis tuh, Allah nggak tega. Makanya kalian minta sama Allah supaya pandemi ini segera berakhir, pandemi ini segera hilang. Ya, kita mohon sama Allah sambil nangis lah kalau minta. Kayak kalian minta sama mama papa kalian toh, nangis kan, mau belikan boneka itu, nah, mau belikan sepeda, belikan sepatu roda sambil nangis-nangis. Nah, kalau minta sama Allah juga kayak gitu boleh, sambil nangis juga boleh. Allah malah senang. Hambaku yang soleh dan soleha ini, insya Allah doanya dikabulkan sama Allah, ya. Nah, jadi di masa pandemi ini anak-anak sebenarnya nggak ada bedanya, ya. Di hadapan Allah kita tetap wajib sholat 5 waktu, kita tetap wajib belajar, ya. Kita tetap wajib berbakti kepada orang tua, ya. Cuma kita lagi diuji sama Allah, kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa bertemu teman-teman, ya. Cuma kewajiban kita tetap, jangan lupa kewajiban kita kepada Allah tetap nggak boleh dihilangkan, ya. Oke, Pak Adi, saya dikasih waktu berapa jam ini? Sampai sore kah? Sebenarnya sudah selesai waktunya nih Pak Yon. Sudah selesai. Tinggal sesi Nggak pertanyaan. diingatin Pak Yono, kalau disuruh ngomong sampai sore nanti sampai buka puasa. Soalnya asik. Oke, baik, itu saja ya mungkin yang Pak Yono sampaikan. Bentar lagi Pak Yono siapin kuis. Nah, yang bisa jawab boleh nanti raise hand, nanti panitia yang nunjuk siapa duluan nih, ya. Oke, udah siap? Oke, Pak Adi, silahkan dulu anak-anak biar disiapkan. Nanti 3 pertanyaan dulu untuk kelas 1. Mungkin yang diaktifkan kelas 1-nya dulu. Nah, yang pertama untuk kelas 1, ya.
Oke, terima kasih Yana Yono sudah menyampaikan muhidah hasanahnya tentang apa itu bulan Muharram dan bagaimana penyusunan bulan di dalam Islam. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Di sini Pak Adi akan membuat aturan untuk pertanyaannya. Nanti per kelas mendapatkan 3 pertanyaan. Jadi kelas 1 nanti ada 3 pertanyaan. Per level Pak Adi. Iya per level Bu. Iya per level Pak. Kelas 2 juga nanti ada 3 pertanyaan. Kelas 3 juga ada 3 pertanyaan. Jadi per level. Ya. Per level. Jadi untuk peraturannya Pak Adi di sini menilainya adalah yang paling siap atau posisi paling tertib. Posisi paling tertib nanti Pak Adi akan tunjuk siapa namanya, ya. Nanti itu yang dapat menjawab pertanyaan dari Pak Yono. Jadi posisinya tidak ada raise hand, tapi posisinya adalah siap. Posisinya siap, ya. Nanti pertanyaan dimulai dari kelas 1 terlebih dahulu, ya. Posisinya siap. Jadi nanti Pak Adi akan tunjuk siapa yang akan menjawab pertanyaan. Oke, bisa dipahami? Kalau paham berikan jempol Pak Adi. Kalau paham berikan jempol Pak Adi. Oke, nanti setelah Pak Adi tunjuk, nanti mikrofonnya Pak Adi akan nyalakan. Kalian tetap mute mikrofon. Yang menyalakan mikrofon nanti Pak Adi. Oke, sudah dipahami ya? Bisa dipahami? Jempol lagi, jempol. Oke, alhamdulillah. Oke, bentar dulu. Pak Adi akan buka dulu untuk kalau untuk banyak. Oke, anak soleh-soleha. Udah siap ya untuk menjawab pertanyaan ya? Sudah siap? Sudah siap? Oke, pertanyaan dimulai dari kelas 1 terlebih dahulu ya. Kelas 1 terlebih dahulu. Nanti Pak Adi akan menunjuk ya, menunjuk 3 penjawab dari kelas 1 dulu. Jadi kelas 2 dan kelas 3 jangan menjawab dulu, jangan membuka mikrofon. Semuanya juga jangan membuka mikrofon. Ya. Oke. Untuk pertanyaan ini mau disampaikan langsung atau gimana Pak Yan? Oke, langsung saja ya. Kemarin instruksi dari Pak Idris supaya langsung aja. Nah, nanti Pak Adi yang tunjuk anaknya siapa, baru nanti saya putuskan jawabannya. Ya, oke baik. Kelas 1 yang boleh jawab ya. Kelas 2, kelas 3 kalau jawab berarti di DIS nggak boleh ikut kuis ini. Kalau kelas 2 dan kelas 3 ikut jawab, berarti nggak boleh ikut menjawab di pertanyaan berikutnya. Paham? Kelas 2, kelas 3? Paham ya? Oke, pertanyaannya gampang aja. Oke. Tadi Yana Yono udah nyampaikan, tahun Hijriah ya, terdiri dari berapa bulan? Ayo anak kelas 1. Tahun Hijriah terdiri dari berapa bulan? Silakan dijawab. Gampang ini kelas 1. Ayo. Ada Pak Adi? Naura. Oke, silahkan Naura jawabannya. Tahun Hijriah terdiri dari berapa bulan Naura? 12. Berapa? 12 bulan. Yeay, selamat buat Naura. Ya, dapat voucher, bukan voucher ya, dapat uang belanja 75.000 ya. Nanti dihubungi wali kelasnya ya. Naura kelas 1 apa? 1 Jeddah. Oh, 1 Jeddah. Selamat ya Naura ya, hebat. Oke, berikutnya jangan mau kalah sama Naura.
Nora sudah bisa beli bakso 5 bungkus. Nah, ya. Oke, berikutnya pertanyaannya. Ya. Sebutkan, tadi Pak Yona ada cerita ya, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Ya. Siapakah yang mendampingi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Ayo, siapa yang mendampingi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Ayo, silakan Pak Adi tunjuk. Ya, siapa yang mendampingi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Fatih. Ada satu sahabat. Fatih. Siapa? Fatih. Oke, Fatih kelas 1 apa nih Fatih? Mekah. Oh, Mekah. Iya, coba Fatih. Jawabannya apa? Siapa yang mendampingi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Abu Bakar. Siapa Fatih? Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar siapa? Abu Bakar Siddiq. Oh iya, hebat Fatih. Selamat buat Fatih. Fatih dapat uang ya, dapat bonus 75.000. Nah, Fatih mau beli apa Fatih 75.000? Fatih mau beli apa? Beli apa ya? Kok bingung? Beli pentol dapat banyak tuh, bisa traktir temennya. Apa Fatih? Kok mikir kaget ya dapat uang ya? Ini ya. Buat apa Fatih? Buat naik pesawat. Wih, buat naik pesawat. itu kalau buat naik pesawat, nolnya minta 1 lagi ke ayah ya. Nolnya minta 1 lagi. Jadi 750.000 bisa beli tiket. Tambah 0 ya. Iya, oke. Selamat buat Fatih dari kelas 1 Mekah. Selanjutnya, 1 pertanyaan lagi buat kelas 1 ya. Kelas 1, siap ya? Siap, Pak Adi diamati lebih cermat siapa yang angkat tangan duluan. Oke. Pertanyaannya, oke, hari ini agak susah ya. Enggak susah sih, tadi sudah belajar sama-sama. Pak Adi, Pak Yono. Ya. Adinya terkeluar bentar ya. Oh iya kah? Oh, yang lain deh, Bunda Jeng atau Bunda-bunda ya, tolong diamatin. Tolong diamatin. Recording stopped. Sini Pak Adi. Nah, Pak Adinya terkeluar terus nih Pak Adi nih. Nah, Pak Adi sudah pagi ini udah 3 tempat dia dudukin. Pindah-pindah nih Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ini masih lancar nih. Oke, pertanyaan ketiga. Siap anak kelas 1 ya. Selamat dulu buat Naurah sama Fatih ya. Oke, Fatihnya mau naik pesawat dengan uang 75.000 ya, subsidi dari orang tua 1 juta. Ya, oke, baik. Pertanyaannya, kelas 1 pasti bisa nih, hebat. Sebutkan 12 bulan tahun Hijriah. Ayo, nggak urut nggak apa-apa, yang penting 12. Ayo, siapa yang mau duluan? Kalau bisa urut ya, nanti kalau kelas atas harus urut. Oke, 12 bulan tahun Hijriah. Mulai dari Muharram. Tadi sudah kita hafalkan sama-sama. Yuk, siapa Pak Adi? Inggar Prayogo. Inggar, oke. Dari kelas 1 apa ini Inggar? Inggar dari kelas 1. Mana Inggarnya? Belum Mana Inggar nih? Ya, Inggar dari kelas 1 apa ini? Inggar, Inggar nih, oh gantengnya Inggar Prayogo ya, 1 Mekah ya. Oke nak, jawabannya nak, bulan Muharram, bulan apa saja? Yuk, 1. 1. Ya. Muharram. 2. 2. Safar. Safar, oke. 3. 3. Ada di atas kah? Ya. Ayo. Kamu kenapa enggak? Ayo, waktunya dikasih waktu 1 menit aja ya. Ayo. Itulah, nanti dikecilin. Muharram, Safar. Apa lagi? Diingat-ingat Inggar. Apa Kak? Pertanyaannya itu apa?
Aduh, ayo. Hebat ya, sudah bisa menyebut 2 nih. Ada lagi. Diingat-ingat aja Inggar, apa lagi? Boleh sembarang, acak. Safar, Muharram, Safar, Muharram, Safar, Muharram. Oke, kita kasih waktu hitungan 5 ya. Berarti nanti dicoba lagi Inggar ya. 1, 2, 3, 4. Ya, mohon maaf Inggar ya. Nanti coba lagi ya. Dihafalin dulu ya. Oke, yang lain boleh yang mau jawab. Nggak apa-apa. Yuk, 12 bulan Dzulhijjah. Ayo, siapa lagi yang mau coba? Inggar sudah Ingat yang rapi, yang rapi. Inggar Padi sudah tunjuk yang menyebut rapi. 2. Ayo, siapa lagi yang bisa ngelengkapi jawabannya Inggar? Inggar hebat sudah. Siapa lagi? Pada kelas 1 sudah tutup. Atip nanti Tip, Atip kelas 3. Amira Syafika. Syafika, Amira Syafika. Ya, Satu oke. Mina. Oke, Amira Syafika Anaki kelas 1 Mina. Oke, Nak, dicoba yuk. Sebutkan ya. 1. Ya, 1. Muharram. 2. Keras ya. Safar. 3. Rabiul Awal. Terus? Rabiul Akhir. Terus? Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. Ayo, sudah separuh. Terus? Muqaddar. Apa? Qadar. Apa? Apa, Nak? Zulqadar. Zulqadar. Nggak ada bulan Zulqadar. Zulqaidah. Zulqaidah. Terus apa lagi? Apa lagi? Sudah. Apa lagi, Nak? Ramadan. Terus? Zulqadar. Apa? Apa, Nak? Dzulhijjah. Terus apa lagi? Dzulhijjah. Masih ada 4 lagi. Sya'ban. Masih ada Sya'ban. Oke. Satu lagi belum. Ya, satu lagi. Sebelum Sya'ban apa? Sebelum Sya'ban yang ada peristiwa Isra Mi'raj. Rokban. Hah? Rahman. Rajab. Enggak apa-apa Pak Adi, kita betulkan aja untuk kelas 1 masih belajar ya. Baik. Untuk Amira, oke, boleh deh hadiahnya dikasih ke Amira, sudah berusaha, sudah jawab lebih dari 50%. Oke, selamat Amira. Terima kasih ya Amira ya. Oke, dapat uang 75.000. Nanti hubungi wali kelas ya. Oke, berikutnya. Siap-siap untuk kelas 2. Kelas 2, ya. Kelas 2. Siap kelas 2? Kelas 1 dan kelas 3 nggak boleh jawab ya. Kelas 3 kalau jawab di dis nggak boleh jawab. Oke, pertanyaan untuk kelas 2. Siapakah nama sahabat Nabi yang menetapkan tahun baru Islam? Tahun baru Islam. Siapakah sahabat Nabi yang menetapkan? Ya. Oke. Siapa? Aisyah Fadilah 2 Abu Bakar. Oke, Aisyah Fadilah. Silahkan. Ntar dulu biar muncul dulu. Ya, Aisyah Fadilah. Oke, silahkan Aisyah, Nak. Siapa sahabat Nabi yang menetapkan ada tahun Hijriah? Siapa, Nak? Aisyah? Siapa?
Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Yeay, hebat. Selamat Aisyah ya, hebat. Umar bin Khattab waktu itu beliau menjabat sebagai khalifah. Nah, beliau yang menetapkan tahun Hijriyah. Oke, selamat Aisyah ya. Aisyah uang sakunya berapa? Ada 75.000. Berapa Aisyah? Belum, oh iya belum pernah masuk sekolah ya, dari belum dapat uang saku ya. Masih pandemi ya. Nanti ini buat uang saku Aisyah ya. Nanti dihubungi wali kelasnya. Aisyah dapat 75.000 rupiah. Oke, selamat Aisyah. Hebat. Selamat Aisyah. Berikutnya kelas 2 lagi siap. Kelas 2. Kelas 2. Siap ya. Pertanyaannya. Oke. Gampang banget nih. Bulan pertama pada tahun Hijriah adalah bulan. Ayo, siapa yang jawab? Bulan pertama tahun Hijriah adalah bulan. Ayo, siapa Pak Adi? Bulan pertama tahun Hijriah bulan. Bulan apa? Bentar Pak Yono. Wah, Pak Adi lagi mencari. Bulan pertama tahun Hijriah. Oh, banyak yang angkat tangan tuh Pak Adi. Bingung ya. Pak Adi, biar aja bingung. Ingat yang Pak Adi nilai apa tadi ya? Yang tertib. Nah, duduknya rapi, itu yang dipilih Pak Adi. Muhammad Al-Fatih. Fatih. Tadi kelas 2 ada juga Al-Fatih ya? Ini kelas 2 Umar. Muhammad Al-Fatih kelas 2 Umar. Muharram. Wih, langsung jawab. Fatih, kaget Pak Yana, ini lagi jawab SMS nih. Oke, Muharram. Tahu dari mana Fatih kalau Muharram? Siapa yang kasih tahu? Saya kan nyanyi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Tunggu. Tuh, Fatih nyanyi dulu biar didengar temannya. Teman-teman siap ya? Fatih mau nyanyi yuk. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Pak, kasetnya tersendat nih. Zulhijjah. Pakai Al-Fatih. Al-Fatih sudah nyanyi ya. Iya, oke. Hebat Fatih, ada lagunya Pak. Tadi coba Fatih nyanyi. Pak Yono malah nggak tahu lagunya, ya. Oke, hebat Fatih ya. Udah dapat bonusnya tadi udah disebut semua 12 bulan. Oke, Fatih layak mendapat 75.000 rupiah. Ya, selamat Fatih ya, hebat. Oke, pertanyaan kelas 2 yang terakhir. Siap-siap menjawab. Ingat Pertanyaannya sama dengan kelas 1 tadi. Kalau kelas 1 tadi nggak lengkap ya, kelas 2 harus lengkap. Sebutkan 12 bulan tahun Hijriah. Ayo, harus berurutan. Nggak boleh diloncat-loncat, harus urut. Kayak Fatih tadi sambil nyanyi boleh. Ya, siapa yang bisa jawab? 12 bulan tahun Hijriah. Aluna 2 Umar. Luna, oke 2 Umar. Ya, Pak Adi lupa tuh. Ini bubuan Kia. Luna, Una ya, kakak Una ini. 2 Umar. Oke, silakan Una sebutkan 12 bulan tahun Hijriah. Oke, mulai dari Muharram.
di unmute dulu, di unmute. Dinyalakan mikrofonnya. Ya, oke, sudah siap. Kok wajahnya mirip guru kita ya? Ingin tahu. Yuk, oke Una, silakan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Ya. Akhir, Ya, Ramadil Akhir, Rajab, ya. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Iya, hebat Una. Lancar. Lancar. Una, Una sudah hafal kah? Hafal ya, 12 bulan ya? Oke. Una mau dapat uang 75.000 atau 35.000? Nah, pilih 75.000 atau 35.000? Serah. Ya, terserah. Oke, Pak Adi. Dipotong 35.000, Pak Adi. Kita Potong bagi pajak dua. ya. Ya, dipajakin buat beli bakso. Nah ya. Nah, Una dapat hadiah 75.000 ya. Nanti dihubungi wali kelasnya. Selamat buat Una ya, hebat. Ya, oke, baik. Kelas 2 sudah selesai. Sekarang kelas 3. Ya, siap-siap nih. Mana suaranya kelas 3? Ya. Kelas 3, kelas 3. Kelas 3. Oke, kelas 3. Pertanyaannya nomor 1. Gampang juga ini. Tahun baru Hijriah ditetapkan oleh Abu Bakar Umar bin Khattab pada peristiwa apa? Nah, oke. Tahun baru Hijriah ditetapkan oleh Umar bin Khattab pada peristiwa apa? Ya, silakan kelas 3. Kelas 2 nggak boleh jawab ya. Kelas 1, 2 nggak boleh. Hijriah, tahun 1 Hijriah itu pada peristiwa apa? Tadi udah disampaikan. Oke, silakan Pak Adi. Ya, kelas 3 silakan jawab. Masih mencari Pak Yono. Mencari, diacak. Ayo, jangan lama-lama Pak Adi. Kena cas nanti. Oke, yang tertib, boy. Kelas 3 udah anteng semua ya, ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik. Ya Pak Adi, Ya, pengawasan Pak. Pak Adi. Nanti lupa pertanyaannya. Yang tertib. Udah ada mukanya. Mana nih tadi? Saya sambil makan dulu nih. Dibantu Kak Pak Adi? Ya, bantu Bu Boleh Rinda. Bun, boleh pilih. Bun. Nih Pak Adi yang dari tadi udah sikap tertib. Wah, bintang Sebut saya namanya aja Bun. dari 3 Muslim. Nah, boleh Siap, sebut untuk 3 Bun. Muslim. Nih udah saya spotlightkan Pak Adi, bisa dilihat wajah gantengnya nih. Tadi pertanyaannya apa? Lupa. Sampai lupa Pak Adi, gimana nih Pak Adi? Namaan tadi. Pertanyaannya, oke siap. Bintang ya, kelamaan tuh Pak Adi tuh. Iya. Oh, Ini bintang, Pak oke Adi. siap. Pertanyaannya bintang. Pertanyaan bintang. Pertanyaannya apa ya? Pak Yono lupa loh. Oke, bintang pertanyaannya. Tadi apa ya? Oh, tahun baru Hijriah ditetapkan pada peristiwa apa? Nah, tahun baru Hijriah, tahun Hijriah ya, 1 Hijriahnya ditetapkan pada peristiwa apa? Pada kejadian apa? Tadi kan ada 4 tuh, ada wafatnya Nabi Muhammad,
Ada, tapi dipilih satu. Menjadi sebagai dasar, sebagai tahun Hijriah. Ada peristiwa? Baca kalau nggak salah ya. Pada peristiwa apa? Apa? Kalau nggak salah benar Bintang. Jawab aja, salah nggak apa-apa, namanya belajar. Gajah. Jangan takut salah. Salahnya pada apa? Gajah. Kenapa Bintang? Gajah. Gajah. Gajahnya kenapa? Iya, gajahnya kenapa? Apa ya tadi? Iya, gajah itu adalah salah satu. Gajah itu kelahiran Nabi Muhammad, tapi kelahiran Nabi Muhammad tidak dijadikan dasar sebagai tahun Hijriyah. Ya, Bintang boleh coba lagi nanti ya. Oke, mungkin ganti lagi temennya yang lain. Semangat Bintang ya. Iya, oke. Yang lainnya bisa menjawab. Ditetapkannya tahun Hijriah itu pada peristiwa apa? Nah, itu sudah muncul siapa ini? Ini Aisyah Fika, Pak Yono Aisyah dari Fika. Radio Ya, Fika, silakan Fika. Jawabannya apa Fika? Pada peristiwa apa? Ya, Fika, di unmute dulu. Fika belum bisa bersuara tuh. Di unmute Bunda Rinda. Audionya Fika masih mati. Belum. Oke, Ya, sudah pada Aisyah Fika. Yo, Fika silakan. Belum tuh, masih merah. Sudah. Oke, silakan Fika. Pada peristiwa apa ditetapkannya sebagai tahun Hijriah? Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Woi, Masya Allah, hebat Fika. Ya, peristiwa tahun Hijriah itu diawali dengan peristiwa ditetapkan pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Masya Allah, luar biasa Aisyah Fika ya, hebat. Ya, tadi kan sudah Pak Yon jelaskan ada 4 kan kejadian peristiwa tahun kelahiran Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, peristiwa hijrahnya Nabi, dan peristiwa terakhir meninggalnya Nabi. Tapi yang dipilih adalah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Oke, selamat buat Aisyah Fika, dapat uang 75.000 ya. buat beli permen untuk orang sekampung ya. Ya, oke Vika, selamat ya, hebat Vika ya. Oke, udah. Pertanyaan keberapa ini Pak Adi? Terakhir kedua. Kan? Oh, masih kedua kah? Iya, tadi nggak bisa jawab. Oh iya, oke. Pertanyaan kedua. Oke, simak baik-baik kelas 3 ya. Jika tahun Masehi berdasarkan peredaran matahari, nah kalau tahun Hijriah berdasarkan pada apa? Kalau tahun Masehi berdasarkan pada peredaran matahari. Kalau tahun Hijriah berdasarkan apa? Ya, siapa yang bisa jawab? Yuk, dibantu lagi bunda-bunda. Ayo. Ayo, siapa itu banyak loh yang bisa tunjuk tangan tuh. Ada Gaes, ada Abkori, ada Jafron, ada Aji Rafif. Oke, siapa nih Pak Adi yang ditunjuk? Pak Yono nggak ikut-ikutan nunjuk. Oh, yang dipilihnya adalah Jafron Arizona. Oke, lagi di jalan tapi tetap mengikuti ya, hebat banget, luar biasa semangatnya ya. Oh, tunggu Pak Yono belum nanya nih. Oke, pertanyaannya, kalau tahun Masehi berdasarkan peredaran matahari ya, kalau tahun Hijriah berdasarkan apa, Jafron? Berdasarkan bulan. Berdasarkan bulan, hebat. Ayo, tepuk tangan buat Jafron. Nah, bisa buat sangu nih. Jafron lagi jalan kemana ini? Jafron lagi jalan kemana? Kemana nak? Jafron lagi jalan kemana nih di mobil?
Aku ke Jafron Panjen lagi ini. jalan kemana? Kemana? Ke Panjen. Kemana? Ke Malang ini. Aku ini di Malang. Oh, di Malang. Oh, oh luar biasa. Walaupun dimanapun tetap belajar ya, semangat ya, hebat. Sekali lagi selamat buat Zafron. Hati-hati di jalan ya, Zafron ya. Hati-hati ya, tetap jaga prokesnya. Ya, mudah-mudahan kembali lagi dengan Samarinda. Nah. Ya, oke. Selamat buat Zafron kelas 3 ya. Kemudian yang pertama tadi Syafika ya. Oke, selamat. Yang berikutnya satu lagi. Nah, siap-siap nih, satu lagi nih. Pertanyaannya sama dengan kelas 1, kelas 2. Sebutkan 12 bulan tahun Hijriah berurutan. Ya, kelas 3 jangan kalah sama tadi kelas 2 siapa teh? Una tadi bisa nyebut. Oke, silakan kelas 3. Berurutan ya. Iya, kelas 3. Ganti-ganti tuh. Yuk. Sarah Janeta. Sarah Janeta. Oke, silahkan dari kelas 3 apa nih Sarah Janeta nih? 3 Tirmizi. Pamit. Makasih banyak. Ya, Sarah, boleh dijawab. Oke, Sarah. Ayo. Suaranya keras ya, Soleh. Mulai dari Muharram, yuk. 1, 2, 3. Ya. Muharram. Sarah, mana suaranya? Oke. Ya. Iya. Terus? Ya. Iya. Oke. Masya Allah, hebat Sarah. Oke, selamat buat Sarah ya. Alhamdulillah Sarah dapat hadiah 75.000. Oke, selamat Sarah ya. 75.000 ya, bukan 75 juta ya. Oke, selamat untuk semuanya yang belum kebagian, nggak apa-apa ya, tapi sudah dapat ilmu, insya Allah dapat pahala dari Allah SWT, itu pahalanya lebih besar lagi ya. Dan terima kasih juga untuk semua panitia, Bunda, Bapak, Ibu, Guru ya, anak-anak semuanya hebat. Selamat tahun baru Hijriah 1443 ya, semangat tahun baru Hijriah. Apa sih temanya nih? Temanya apa nih? Menjadi anak soleh berakhlakul karimah. Oke, silakan Pak Adi. Pak. Ya. Ya, Bu. Saya haus. Tidak ada minumnya. Oke, terima kasih Yana Yono sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua ya, anak soleh-soleha ya. Oke, ucapkan terima kasih buat Yana Yono-nya. Terima kasih Yana Yono. Oke, untuk selanjutnya yaitu dengan berakhirnya kita pertanyaan tanya jawab tadi ya, pada hari ini maka berakhirlah sudah rangkaian acara kita pada hari ini, yaitu acara memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah ya. Kemudian marilah kita tutup acara ini dengan kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai pertolongan majelis ya. Iya. Ya. Dan sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Yuk, silakan dinyalakan mikrofonnya, kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, terima kasih pada anak-anak Dadah. pada hari ini sudah Habis itu belajar, Pak. sekali lagi Pak Adi dan Belajar. ya. Sekali lagi Pak Adi ucapin selamat hari raya selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Semoga kita semakin semangat, semoga pandemi cepat berlalu dan kita cepat bersekolah. Ya, alhamdulillah rangkaian acara pada hari